Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prayogi. Saya program studi pendidikan agama Islam kelas A6. Di sini saya akan membuat video yaitu membahas tentang tema sifat-sifat nilai Pancasila. Sebelum kita masuk kepada materi, coba saya mau nanya, pernahkah kita menanya kepada diri kita sendiri, kenapa kok negara Indonesia yang begitu banyak ragam, baik itu budayanya, suku, ras, semuanya, mulai dari Sabang sampai Merauke, itu banyak beberapa pulau ya, kok bisa itu tetap utuh, tidak terpecah belah? Maka jawabannya yaitu ada di Pancasila. Pancasila ini sebagai pemersatu semua aspek dalam bangsa Indonesia yang merupakan sebuah ideologis bagi bangsa Indonesia. Nah, di sini saya akan membawa 3 pembahasan. Yang pertama yaitu definisi sifat-sifat Pancasila, dan yang kedua sifat-sifat Pancasila dalam sosial dan politik, dan yang ketiga tantangan dan upaya menerapkan sifat-sifat Pancasila. Tanpa berlama-lama, marilah kita masuk ke dalam materi. Pembahasan yang pertama yaitu tentang definisi sifat-sifat Pancasila. Nah, kalau kita mengenal seseorang, itu kita harus mengenal sifat-sifatnya. Itu. Contohnya dalam mencari pasangan. Sebelum kita mencari pasangan, itu kita harus mengetahui sifat dia bagaimana, gitu. Cocok apa tidak kepada kita. Nah, begitu juga dengan Pancasila. Pancasila itu juga memiliki sifat-sifat. Nah, sifat-sifatnya itu bagaimana dalam segi ini. Maka di sini saya akan menjelaskan ya, apa itu Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang pertama kali dikemukakan oleh presiden pertama kita, yaitu Presiden Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu ada 2 ya, yaitu panca sama sila, yang dimana panca itu memiliki arti yaitu 5, dan sila yaitu artinya prinsip atau asas. Gitu. Dengan demikian, Pancasila mencerminkan 5 asas fundamental yang menjadi pedoman hidup bangsa, yang meliputi nilai religiusitas, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial ini. Dari pengertian tersebut, bisa kita simpulkan bahwa Pancasila itu bukan hanya semboyan, tetapi sebuah landasan filosofis yang menyatukan berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Itu. Nah, terus dalam perspektif aksiologis, Pancasila itu memiliki 3 tingkatan nilai. Yang pertama yaitu nilai dasar, dan yang kedua nilai instrumental, dan yang ketiga nilai praktis. Yang pertama itu nilai dasar. Apa itu nilai dasar? Nilai dasar merupakan sebuah nilai-nilai fundamental yang bersifat mutlak dan tidak dapat diubah, di mana nilai dasar itu meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, musyawarah, dan keadilan. Yang kedua yaitu nilai instrumental. Apa itu nilai instrumental? Nilai instrumental yaitu nilai-nilai yang diterjemahkan ke dalam norma-norma sosial serta aturan hukum yang kemudian dirumuskan melalui berbagai kebijakan dan lembaga negara. Dan yang ketiga yaitu nilai praktis, di mana nilai
nilai praktis ini merupakan sebuah nilai-nilai yang diwujudkan dalam perilaku dan kehidupan sehari-hari kita, yang sekaligus menjadi indikator efektivitas penerapan nilai dasar dan nilai instrumental di masyarakat. Yang artinya, ketiga nilai ini sama-sama berhubungan ya, antara nilai dasar, nilai instrumental, sama nilai praktis. Nah, nilai dasar itu apa? Dasar-dasarnya, dasar hukum. Terus diaplikasikan ke dalam nilai instrumental. Kemudian lalu dipraktikkan ke dalam nilai praktis gitu. Terus dari sisi aksiologisnya, rakyat Indonesia yaitu menjadi sebuah penopang utama dalam nilai-nilai Pancasila. Artinya apa? Yakni bangsa yang menjunjung ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, serta keadilan sosial. Nah, serta pengakuan, penerimaan, dan penghormatan itu terhadap nilai-nilai tersebut tercermin dalam sikap, perilaku, dan tindakan masyarakat Indonesia yang sekaligus menunjukkan ciri khas sebagai bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila itu sebagai ciri khasnya bangsa Indonesia, di mana di mana masyarakat Indonesia itu harus menerapkan Pancasila ini, gitu. Terus ada juga ini pembahasan yang kedua, yaitu nilai-nilai objektif dan subjektif dalam Pancasila. Nah, selain dari ketiga nilai-nilai itu yang saya sebutkan barusan, yaitu ada juga nilai-nilai objektif dan subjektifnya. Di mana nilai-nilai objektif dalam Pancasila adalah nilai-nilai yang berlaku secara universal, dapat diukur dengan jelas dan tidak dipengaruhi oleh pandangan individu. Penerapannya terlihat dalam berbagai undang-undang dan ketentuan resmi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ya, artinya nilai objektif itu bersifat universal. Artinya Pancasila itu menyeluruh ya, tidak satu objek, melainkan semua aspek itu universal. Universal itu artinya kan semua global gitu. Terus nilai subjektif sini. Nilai subjektif dalam Pancasila muncul dari cara individu memahami dan menerapkan ajaran Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mereka, di mana nilai subjektif itu dipengaruhi oleh latar belakang budaya, pengalaman pribadi, dan keyakinan. Contohnya gini, dalam prinsip sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh setiap orang. Maksudnya orang itu berbeda pandangannya tentang sila kedua. Apa itu kemanusiaan yang adil dan beradab? Maksudnya apa ya? Banyak orang berpendapat bahwa negara itu harus adil kepada masyarakatnya gitu. Right? Adil dan beradab gitu. Artinya negara itu harus adil kepada masyarakatnya gitu. Tetapi masyarakat itu berbeda pandangannya tentang itu. Banyak berbeda pandangan. Itu artinya nilai subjektif. Cara individu memahami dan menerapkan ajaran Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mereka. Apa itu? Masyarakat itu kan banyak berbeda pandangan tentang adil. Adil itu seperti apa sih gitu? Nah. Terus kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu menganalisis dampak sifat-sifat Pancasila ke dalam sosial dan politik. Nah, di sini dampak sifat-sifat Pancasila itu dampak sifat Pancasila terhadap aspek sosial dan aspek politik, gitu.
Sini Pancasila sebagai ideologi nasional bersifat terbuka, dinamis, universal, dan adaptif. Karakter ini menjadikan Pancasila relevan dalam berbagai perkembangan sepanjang waktu. Keterbukaan ini memungkinkan nilainya beradaptasi dengan berbagai tantangan baru tanpa mengubah esensinya. Oleh karena itu, Pancasila memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sosial di masyarakat Indonesia. Berbagai perubahan di bidang sosial, politik, dan ekonomi masih dapat dipandu oleh prinsip-prinsip Pancasila, sehingga dinamika yang terjadi tidak mengancam persatuan nasional. Dengan demikian, Pancasila terus berfungsi sebagai pedoman bersama yang mempersatukan masyarakat. Nah, dapat kita artikan dalam penjelasan ini, Pancasila itu bersifat adaptif ya. Adaptif. Adaptif ini apa? Artinya mengikuti zaman gitu. Artinya, walaupun Pancasila itu lahir pada zaman dahulu, pada zaman Pak Insinyur Soekarno, nah, tetapi pada zaman sekarang itu tidak mengubah esensinya, melainkan Pancasila itu apa? Mengikuti alur perkembangan zaman itu. Perlu kita ketahui bahwa pada zaman sekarang itu sudah banyak perubahan ya, baik itu di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Nah, contohnya di bidang ekonomi sudah. Zaman dahulu harga-harga itu terjangkau. Tetapi sekarang itu sudah lain ya, sudah mahal-mahal semua gitu. Ya, artinya itu kan apa? Perubahan global. Artinya Pancasila itu apa ya? Mengikuti zaman gitu. Dan juga bersifat universal, artinya global, seluruh bangsa Indonesia. Selain itu, sifat universal Pancasila membuatnya dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat tanpa memandang agama, budaya, atau etnis. Nilai-nilai seperti keadilan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keyakinan kebetulan adalah prinsip-prinsip yang dapat dipahami dan dirasakan oleh setiap individu. Artinya Pancasila itu bersifat universal ya. Artinya Pancasila itu hak semua masyarakat bangsa Indonesia. Gitu. Tidak memandang agamanya apa, budayanya apa, etnisnya itu apa. Artinya semua itu tetap satu. Bersifat universal ya, menyeluruh. Dan juga apa? Keyakinan Tuhannya. Artinya Pancasila ini apa? Tidak memaksa suatu individu untuk memilih Tuhannya siapa. Untuk apa? Tidak memaksa setiap individu untuk memilih Tuhan. Tidak. Melainkan Pancasila itu memberi kebebasan kepada individu tersebut. Kamu itu memilih Tuhan yang mana? Nah, kan banyak kan di Indonesia itu agama-agama gitu. Ada agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu. Sifat universal ini sangat penting untuk menjaga harmoni di tengah keragaman budaya Indonesia. Dengan adanya kesepakatan nasional mengenai Pancasila, potensi konflik sosial bisa ditekan karena masyarakat memiliki prinsip moral dan etika yang sama. Artinya, walaupun apa ya? Keragaman budaya Indonesia itu banyak dan berbeda-beda. Nah, dengan adanya apa ya? Semisal adanya potensi konflik sosial, itu masyarakat apa ya? Memiliki prinsip moral dan etika yang sama. Artinya Pancasila itu sebagai solusi dalam berbagai masalah gitu. Terus, sifat-sifat Pancasila terhadap stabilitas politik di Indonesia. Nah, di sini saya mengambil dari beberapa ahli ya, yaitu Heng. Menurut Heng, terdapat 4 kebijakan utama yang diterapkan selama era Orde Baru untuk melemahkan politik etnis di Indonesia. Yang pertama yaitu
Pemerintah menyatakan bahwa tidak ada wilayah yang bersifat asli, sehingga membuka semua wilayah untuk migrasi dan transmigrasi. Kebijakan ini menyebabkan berbagai komunitas terputus dari akar sosial, budaya, dan politik mereka. Dan yang kedua, pada masa Orde Baru, itu mencegah pembentukan kelas sosial dengan menerapkan pengawasan ketat terhadap isu-isu terkait etnis, agama, ras, dan hubungan antar kelompok, atau yang disingkat dengan SARA. Dan yang ketiga, yaitu pemerintah mendorong modernisasi untuk mengurangi pengaruh identitas etnis dan agama dalam masyarakat. Dan yang keempat, yaitu negara memastikan tidak ada tumpang tindih antara identitas agama dan etnis. Karena situasi semacam ini dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas nasional dan kekuasaan pusat. Nah, itu dah. Akibat kebijakan keempat itu pada masa Orde Baru, yaitu ekspresi etnisitas dan agama tidak lagi memberikan ruang bagi orang untuk mengekspresikan identitas politik dan budaya mereka, melainkan menjadi sarana penyamaran politik dan keamanan budaya. Oleh karena itu, ketika negara mulai kehilangan kekuasaan materialnya, masyarakat menggunakan istilah Heng, di mana istilah Heng ini cenderung mencari perlindungan dari kelompok agama atau etnis. Gitu. Upaya mencari perlindungan ini pada akhirnya dapat mengancam posisi pemerintah dalam hubungan vertikalnya dengan masyarakat dan pada saat yang sama menciptakan kerentanan, risiko, dan potensi konflik dalam hubungan horizontal antara kelompok-kelompok. Artinya pada masa Orde Baru itu banyak suatu permasalahan ya tentang Pancasila gitu. Terus yang kedua, terus kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu tantangan dalam menerapkan sifat-sifat Pancasila di tengah perubahan sosial. Nah, tantangan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan sosial adalah hal yang tidak bisa dihindari di era globalisasi dan modernisasi. Pancasila yang bersifat fleksibel, terbuka, dan menyeluruh harus beradaptasi dengan perubahan nilai-nilai yang cepat di masyarakat. Itu. Salah satu tantangan yang cukup nyata adalah masuknya budaya asing melalui globalisasi yang bisa mengikis budaya lokal dan nilai kebersamaan, nilai individualisme dan materialisme. Misalnya sering menggeser semangat gotong royong menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Nah, gini. Contohnya apa ya? Tantangan yang paling berat yang cukup nyata pada zaman sekarang, yaitu masuknya budaya asing gitu. Nah, di mana? Gini, masuknya budaya asing. Maksudnya apa? Masyarakat sekarang itu sudah banyak mengikuti mengikuti budayanya orang barat gitu. Nah, mengapa? Budayanya orang barat itu kebanyakan yang bersifat individualisme. Aja sendiri-sendiri. Tidak mau bergantung pada orang, tidak mau ada hubungan sama orang gitu. Tapi ciri khasnya masyarakat Indonesia itu kan ini terletak pada gotong royong atau kebersamaan gitu. Nah, tetapi sekarang sudah dikikis oleh budaya barat ya, di mana orang-orang masyarakat Indonesia itu sudah mulai banyak yang bersifat individu gitu, bersifat individu. Contohnya di kota gitu. Di kota itu kan bukan sekarang sih. Di kota itu kebanyakan orang-orang itu memikirkan diri sendirinya. Nah, tidak memikirkan orang lain itu bagaimana kalau dia butuh pertolongan gitu. Artinya dia tidak ada hubungan sama orang itu gitu. Artinya sendiri-sendiri gitu. Terus yang kedua, tantangan utama dalam menerapkan sifat Pancasila itu dalam era sekarang yaitu media sosialnya, di mana media sosial ini
sangat kuat gitu. Media sosial yang semakin bebas sering menjadi tempat beredarnya berita palsu, ujaran kebencian dan sikap intoleran. Artinya, dalam media sosial itu banyak sekali orang-orang yang tidak banyak yang menyebarkan berita palsu atau hoak gitu, ujaran kebencian serta sikap intoleran. Contohnya gini, dalam satu postingan TikTok ya, saya juga kan pakai TikTok juga. Nah, dalam satu postingannya itu, contohnya banjir yang terjadi pada sekarang ya di Aceh. Itu misalnya sebuah pemerintah, bukan sebuah sih, seorang pemerintah turun langsung ke jalan, turun langsung ke tempat ya itu. Nah, itu coba kita lihat di komentarnya itu banyak pro dan kontra, di mana yang pro ini mendukung kebijakan, mendukung aktivitas pemerintah itu yang langsung tempat yang turun langsung ke tempat gitu. Terus yang kedua itu ada kontra, di mana orang yang kontra ini di komentar tersebut dia bilang, oh itu cuma pencitraan gitu. Nah, artinya kita simpulkan bahwa dalam masalah ini itu terdapat dua perpecahan itu. Nah, ini tantangan utamanya dalam media sosial. Terus yang kedua yaitu upaya yang seharusnya dilakukan dalam menerapkan sifat-sifat Pancasila. Nah, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat adalah tugas yang penting dan harus dilakukan secara terus-menerus. Pancasila sebagai ideologi bangsa memiliki ciri khas yang luas, menyeluruh dan bisa beradaptasi dengan perubahan zaman. Namun, nilai-nilai ini tidak akan bermanfaat jika hanya berupa teks saja, hanya tanpa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, diperlakukan cara nyata agar masyarakat benar-benar menggunakannya sebagai pedoman dalam bertindak dan mengambil keputusan di tengah kehidupan sosial yang selalu berubah. Artinya, Pancasila itu bukan hanya dihafalkan. Pancasila itu bukan hanya dikumandangkan pada saat kita upacara, melainkan Pancasila itu harus diterapkan kepada kehidupan kita dalam sehari-hari kita. Gitu. Upaya paling awal bisa dilakukan melalui pendidikan formal. Selain itu, pendidikan non formal melalui keluarga dan lingkungan sosial juga penting. Nah, kalau dalam ilmu pendidikan itu ada namanya tripusat gitu. Nah, tripusat ini juga merupakan suatu upaya dalam menanamkan sifat-sifat Pancasila. Di mana tripusat itu terdiri dari tiga yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. Di mana seorang anak itu di mana pendidikan itu harus di mana pendidikan itu harus berpegang teguh pada tripusat ini. Artinya keluarga, sekolah, masyarakat. Nah, keluarga itu bagian terkecil dalam masyarakat dan memiliki peran besar dalam membentuk cara berpikir dan tingkah laku seorang anak. Yang itu. Keluarga ini merupakan penting ya, bukan penting. Memang penting sih keluarga. Keluarga itu sangat penting untuk pola pikir seorang anak itu. Artinya kalau dalam keluarganya sudah rusak, artinya itu akan sangat berpengaruh kepada seorang anak ya, perlakuannya seorang anak. Terus sekolah ini merupakan suatu Sekolah merupakan lembaga pendidikan itu yang sangat penting dalam sebuah perkembangan seorang anak itu. Terus yang ketiga yaitu masyarakat. Nah, jadi masyarakat ini sebagai pengaplikasiannya dari dua, keluarga sama sekolah itu. Artinya seorang anak itu harus menerapkannya ke dalam masyarakat gitu. Seni Pancasila harus diperkenalkan sejak kecil melalui kurikulum sekolah, mulai dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi. Pembelajaran tentang Pancasila tidak hanya sebatas teori, tetapi juga perlu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, gitu. Cukup sekian dari pembahasan saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.